so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Shalom teman-teman Super Kids, bersama Yesus aku dahsyat luar biasa. Yes. Kita berjumpa lagi deh di ibadah hari ini. Sebelum ibadah Jen mau ingatkan nih, yang pertama siapkan hati kita untuk beribadah ya. Pakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan jangan sambil tiduran loh. Yang kedua, memuji Tuhan harus semangat ya. Dan jangan lupa selama ibadah, no food, no gadget, and no toys. Selamat ibadah Super Kids. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami semua. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus hadir di ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Jamah kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Super Kids. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari ikutin gerakan kakak ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Engkau memilihku, mengubah hidupku menjadi terangmu. Rencana yang indah telah Kau sediakan bagi kemuliaan-Mu. Musim hidupku Kau sertaiku.
janjimu. Glory to glory, Kau terhebat termulia. Glory to glory, Kau tetap untuk selamanya. Glory to glory, Kau terhebat termulia. Glory to glory, Kau tetap untuk selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kau memilihku, mengubah hidupku menjadi terangmu. Rencana yang indah telah Kau sediakan bagi kemuliaanmu. Musim hidupku Kau sertaiku. Pegang teguh setiap janjimu. Glory to glory, Kau terhebat termulia. Glory to glory, Kau tetap untuk selamanya. Glory to glory, Kau terhebat termulia. Glory to glory, Kau tetap untuk selamanya. Setiap musim hidupku Kau sertaiku. Pegang teguh setiap janjimu. Glory to glory, Kau terhebat termulia. Glory to glory, Kau tetap untuk selamanya. Glory to glory, Kau terhebat termulia. Glory to glory, Kau tetap untuk selamanya. Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan Yesus, kita mengalami Tuhan Yesus. There is no better moment than within His presence, to seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. There is no better moment than within His presence, to seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus
of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, less of me and more of Him, less of me and more of Him, less of me and more of Him. Oh, we want to see You, Jesus. Hallelujah. Let us worship Him. Lift up your voice, lift up your hands, and just start to worship God. Hallelujah. We worship You. We worship You. We want to see You. We want to see You. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, less of me and more of Him, less of me and more of Him, less of me and more of Him. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, amat baik, karena sampai sekarang kami masih bisa hidup, kami masih sehat, semuanya karena berkat anugerah-Mu. Kami ingin berdoa untuk papa mama kami, keluarga kami, kakak-kakak sekolah minggu, pengerja dan jemaat gereja, terutama Bapak Gembala kami Pak Erwin, selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan untuk melawan sakit penyakit atau virus pun, termasuk virus corona. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia supaya pulih kembali seperti sedia kala, agar kami masih bisa kembali pergi ke gereja. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami supaya selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjadi Bapak Presiden yang baik yang akan memimpin bangsa Indonesia. Ya Tuhan, ini doa kami, tolong dikabulkan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak kita semuanya berdoa. Semuanya berdoa sungguh-sungguh ya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami semua dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini adalah generasi yang melihat kemuliaan Tuhan dan bersaksi. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang merasa orang Kristen? Angkat tangan. Nah, terus selain kamu ada siapa lagi? Ya, orang Kristen. Kamu tahu tidak? Ada siapa aja? Mama, Papa. Oke. Ada abang? Ada. Betul. Om dan tante. Abangku. Yes, bagus. Nah, adik-adik, tahu tidak apa artinya Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, kalau pengikut Kristus berarti kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan kita harus bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang nabi ya, yang dulu dia hidup di tengah-tengah bangsa Israel, yang saat itu bangsa Israelnya kembali lagi berbuat dosa. Pada saat itu bangsa ini kembali lagi melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka minum-minum, mereka mabuk-mabukan, mereka pesta pora, mereka melakukan banyak sekali kejahatan sehingga membuat Tuhan marah pada waktu itu. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nama nabi ini? Ada yang tahu siapa nama nabi ini? Daud. Tidak. Nabi Samuel. Bukan. Nabi Yesaya. Benar. Nama nabinya adalah Nabi Yesaya. Bersama-sama dengan kakak, semua adik-adik yang di rumah juga katakan yuk, Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, suatu hari Nabi Yesaya ini bermimpi dan ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang sangat tinggi, sangat tinggi. Kemudian jubahnya itu sampai turun ke bawah, sampai terkena dengan bait suci. Nah, di sekitar Tuhan Allah itu duduk ada beberapa serafim. Nah, para serafim itu mereka mempunyai 6 sayap. 6 sayap di mana 2 sayap itu menutupi wajah mereka, 2 sayap lagi menutupi kaki mereka, dan 2 sayap lagi mereka pergunakan untuk mereka terbang di sekitar Tuhan. Nah, saat itu para serafim itu berseru, mereka berteriak, mereka mengatakan, Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan semesta alam. Pada waktu para serafim itu berteriak, Tuhan kudus, nah, ambang pintu itu di sekitar itu adik-adik semuanya bergoncang. Semua pintu itu bergoncang dan pada saat itu Yesaya sangat takut. Yesaya ketakutan dan lalu Yesaya mengatakan, aduh celakalah aku ini yang najis bibir. Aduh celakalah aku ini yang aku tinggal di sekitar orang-orang yang najis. Pada waktu Yesaya mengatakan hal itu, salah satu serafim datang menghampiri Yesaya. Dia membawa bara api, kemudian dia menyentuhkan bara api itu kepada bibir Yesaya. Kemudian serafim itu mengatakan, dosamu sudah diampuni, kesalahanmu sudah dihapuskan. Nah, ketika itu Tuhan juga berbicara kepada Yesaya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untukku? Lalu Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utus aku. Kemudian setelah itu Tuhan berkata lagi kepada Yesaya, kalau begitu pergilah kepada bangsa ini. Katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Kemudian lihatlah, tetapi kamu tidak perlu mengerti. Wah, adik-adik, Tuhan suruh
mendengar, Tuhan suruh melihat, tetapi Tuhan tidak suruh untuk supaya mengerti. Kemudian perintah Tuhan lagi kepada Yesaya, buatlah hati bangsa itu menjadi keras dan telinga mereka menjadi tertutup, supaya mereka tidak perlu mengerti, supaya mereka tidak perlu mengetahui lagi. Lalu Yesaya menjawab, tetapi sampai kapan ya Tuhan? Lalu firman Tuhan kembali kepada Yesaya, sampai seluruh rumah-rumah di bangsa itu menjadi kosong, dan seluruh negeri itu juga menjadi kosong, dan seluruh tanah yang ada di bangsa ini menjadi kosong, semuanya menjadi sepi. Nah adik-adik, kemudian Nabi Yesaya pergi menyampaikan kepada bangsa itu. Dia menyampaikan seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya, bahwa mereka akan ditimpa kebinasaan sekali lagi. Tetapi walaupun mereka ditimpa kebinasaan, Tuhan tetap menumbuhkan mereka itu seperti tunas yang kudus. Nah, sejak saat itu Yesaya pun menjadi nabi Tuhan. Yesaya dipakai Tuhan untuk bersaksi. Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang berbuat jahat pada saat itu. Adik-adik, kita sudah mendengar dan melihat bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel yang pada waktu itu sangat membuat Tuhan marah, di mana mereka berbuat dosa, mereka tadi minum minuman keras, kemudian mereka mabuk-mabukan, mereka melakukan banyak kejahatan, dan akhirnya Tuhan utus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa itu, sehingga bangsa itu harus kembali bertobat. Nah, kita bisa lihat ya adik-adik, sekalipun mungkin Tuhan marah, Tuhan mengajarin kita, mendidik kita, bukan karena Tuhan mau menghukum kita, bukan karena Tuhan benci kepada orang-orang berdosa, tetapi karena Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan sayang kepada bangsa Israel walaupun mereka berbuat dosa. Kalau Tuhan menghajar mereka, Tuhan memberi kesengsaraan bukan karena Tuhan membenci, tapi Tuhan rindu lewat masalah, lewat pukulan, lewat didikan, lewat hajaran yang dilakukan kepada bangsa Israel ataupun kepada kita hari-hari ini. Tuhan mau lewat itu kita kembali kepada Tuhan. Nah, di sini kakak mau tanya lagi adik-adik, siapa yang mau menjadi saksi Kristus, yang mau diutus oleh Tuhan seperti Tuhan mengutus Nabi Yesaya? Angkat tangan. Nah, ada yang mau Tuhan utus? Bagus adik-adik. Jadi kapanpun Tuhan mau utus kita, Tuhan panggil adik-adik semua, Tuhan panggil papa mama, yuk kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin adik-adik. Jadi seperti Nabi Yesaya yang dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat bagaimana kebesaran Tuhan, dan kita juga pada waktu kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya kepada adik-adik semua, kepada papa mama, kepada kita semua, dan Tuhan akan pakai kita menjadi saksi sampai Tuhan Yesus datang nanti. Amin. Nah, sekarang sebelum kita akhiri firman Tuhan, kakak mau kasih tugas, mau kasih challenge lagi untuk adik-adik. Challenge-nya adik-adik boleh pilih ya. Challenge yang pertama, adik-adik membaca Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ke 13. Nah, nanti waktu kamu membaca Alkitab itu, membaca firman Tuhan, kamu rekam dan kamu videokan ya. Kemudian yang kedua, kamu boleh bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mungkin kamu punya pengalaman yang indah atau pengalaman yang kamu rasakan, kamu ditolong oleh Tuhan, kamu boleh ceritakan dan direkam ya menggunakan video. Dan yang ketiga, adik-adik boleh juga bernyanyi. Kalau adik-adik bisa bermain alat musik, ada yang mungkin bisa main drum, atau ada yang bisa main keyboard, atau ada yang bisa main gitar. Adik-adik boleh bernyanyi sambil main gitar. Saat nanti direkam, dibuat videonya, kemudian kamu kirim ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya. Jangan lupa boleh baca Alkitab dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13
atau kamu boleh bersaksi bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu, atau yang ketiga kamu mau bernyanyi sambil bermain musik, atau boleh juga papa mama yang membantu main musik, kamu bernyanyi dan direkam, nanti kamu kirim ya. Jangan lupa ke nomor yang tadi kakak kasih. Nah, kakak tunggu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akhiri firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, adik-adik yang mau dipakai menjadi saksinya Kristus, adik-adik yang mau melihat kemuliaan Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai kami, utus kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia dan di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan ya. Tuhan berkati. Hai teman-teman semuanya. Salam. Pagi ini Fani akan membacakan firman Tuhan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amsal 18 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amsal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 1 beginilah firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.